Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan di akuntansi koperasi, kali ini kita akan membahas tentang investasi sementara dan investasi jangka panjang. Tentunya rekan-rekan semuanya udah tahu apa sih investasi itu ya. Investasi itu suatu aktiva yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan pertumbuhan perekonomian di perusahaannya. Apakah investasi hanya digunakan oleh perusahaan? Tidak ya. Investasi bisa digunakan oleh rumah tangga, keluarga, perusahaan, pemerintahan. Nah, tujuannya itu apa sih daripada investasi? Nanti kita akan ulas di materi kali ini biar lebih jelas lagi apa itu investasi sementara, investasi jangka panjang. Oke, saya akan share terlebih dahulu untuk materinya. Ya, ini investasi sementara dan jangka panjang. Tentunya beda antara investasi sementara dengan jangka panjang. Investasi sementara biasa disebut dengan investasi jangka pendek. Nah, investasi jangka pendek itu investasi yang tidak lebih dari 1 tahun dan biasanya dilakukan di bawah 1 tahun. Kita akan tahu terlebih dulu tujuannya apa sih belajar investasi ini. Yang pertama adalah di sini menjelaskan untuk investasi sementara dan jangka panjang dan juga bagaimana pelaporannya. Kemudian yang kedua menjelaskan akuntansi untuk investasi ini di jangka panjang dalam saham dengan metode perolehan dan metode equity. Investasi tadi sudah saya singgung bahwa investasi itu adalah aktiva yang digunakan oleh perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi. Bisa berupa bunga, royalti, dividen, dan uang sewa. Apresiasi dan daripada nilai investasi sendiri. Nah, manfaatnya apa nih? Manfaat daripada investasi ini seperti manfaat yang didapatkan di tempat lain ya, investasi perusahaan, investasi rumah tangga, investasi pemerintah tujuannya itu sama ya, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih sehingga bisa untuk pertumbuhan selanjutnya, perkembangan perekonomian selanjutnya. Kita bisa berinvestasi, artinya kita punya cadangan untuk kemajuan daripada perputaran arus kas di dalam keuangan. Investasi adalah kegiatan pemerintah bisa, gitu ya, perusahaan bisa, rumah tangga juga bisa, di mana di sini tujuannya adalah untuk menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal, atau bisa dilakukan dengan pembelian surat utang dalam rangka untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial. Aset yang dimaksud di sini untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti ada bunga, dividen, royalti, manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan pada masyarakat. Investasi adalah untuk keberlangsungan kegiatan perekonomian. Nah, ini bentuk-bentuk investasi, ada deposito, ada SBI, ada surat utang dan obligasi daripada BUMN atau BUMD, kemudian ada penyertaan pada BUMD atau BUMN, kemudian ada juga penyertaan pada badan usaha lainnya, seperti koperasi. Lanjut, nah ini. Untuk investasi itu terbagi menjadi 2, ada investasi jangka pendek, tadi yang saya sebut investasi sementara ya, kemudian ada investasi jangka panjang. Untuk investasi jangka panjang, ini ada yang sifatnya permanen, ada yang non-permanen. Nah, ini ada investasi jangka pendek, tadi saya sudah singgung sedikit ya. Investasi jangka pendek ini risikonya lemah, risikonya rendah. Bahkan untuk
mengambilkan resiko itu sangat kecil. Jadi lebih baik kalau kita itu memang punya modal yang tidak terlalu banyak untuk berinvestasi di jangka pendek, ya, karena resikonya kecil. Kemudian untuk manajemen kasnya, di sini memang tujuan daripada investasi jangka pendek adalah untuk manajemen kas. Kemarin kita udah bahas ya tentang kas itu seperti apa. Kemudian untuk deposito yang berjangka waktu 3 sampai 12 bulan. Jadi tadi sudah disinggung juga bahwa investasi jangka pendek itu tidak lebih dari 1 tahun. Dan kalau sudah habis maka bisa diperpanjang secara otomatis. Mau 3 bulan, mau 6 bulan atau 12 bulan, nanti langsung akan secara keberlanjutan. Apakah investasi 3 bulan dan seterusnya akan dilanjutkan, maka ini akan secara otomatis atau yang disebut dengan revolving deposit. Kemudian ada pembalian surat utang negara, di mana pemerintah di sini menginginkan adanya investasi yang jangka pendek. Nah, pembelian ini bisa dilakukan di Bank Indonesia. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah ya. Oleh pemerintah itu dalam bentuk SUN atau surat utang negara. Investasi jangka panjang ada tadi sifatnya ada 2, ada permanen dan non permanen. Permanen di sini tidak untuk dijual belikan. Yang kedua, untuk mendapatkan dividen atau pengaruh yang signifikan dalam rangka untuk mempengaruhi dan juga menjaga hubungan daripada kelembagaan. Penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara atau daerah, dan juga bisa penyertaannya bukan milik negara. Badan usaha yang bukan milik negara. Yang keempat, di mana investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Sebenarnya tujuan daripada investasi di dalam pemerintahan itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat di dalam negeri itu bisa sejahtera ya. Semuanya itu tujuannya adalah untuk kesejahteraan. Yang namanya sejahtera itu ada tingkatannya ya. Ada kelasannya, ada fase-fasenya. Ada yang benar-benar dikatakan sejahtera seperti apa. Nah, kalau non permanen, investasi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Ya. Sebenarnya di sini lebih dari 1 tahun. Investasi non permanen pada suatu saat itu akan jatuh tempo atau selesai. Nah, pada saat jatuh tempo itu akan ditarik atau akan dilanjutkan lagi. Nah, ini sesuai dengan perjanjian. Kalau akan ditarik, tarik. Kalau akan dilanjutkan lagi, maka bisa diperbaharui kembali. Untuk menganalisis investasi dalam saham, ini ada 2 ukurannya. Ya, kita udah belajar kemarin ya bagaimana untuk menghitung PER. Nah, di sini ada di dalam investasi ini ukurannya bisa dihitung dengan price earning dan juga dengan PER. Ya. Price earning ratio atau yang disebut dengan nilai buku per saham. Nah, ini saya kasih contoh untuk rasio harga saham yang kemudian di sini saya kasih contoh ada 2 tahun. Ada tahun 2011 dan tahun 2012. Di sini bertanya berapa banyak pasar untuk berkemauan dalam membayar per rupiah daripada laba perusahaan. Tujuannya PER itu adalah berapa banyaknya sih, berapa banyaknya atau berapa kali harga yang dijual. Gitu ya. Nah, ini contohnya di tahun 2011 harga pasar per saham itu 1.350. Ini nggak tahu nih mau saham apa ya, ini hanya contoh saja. Kemudian laba per sahamnya ada 135, maka PER-nya adalah
1.350 dibagi 135, hasilnya 10. Artinya saham yang dijual dengan harga 10 kali dari laba untuk tahun 2011 itu. Ya, ada pernya itu 10 kali daripada laba, maka akan terlihat harga pasar sahamnya seperti itu. Beda dengan di sini hanya beda angka saja di tahun 2012, contohnya ada 2050. Harga pasar per saham dengan labanya 164, maka pernya adalah 12,5. Artinya 12,5, 12,5 kali untuk tahun 2012. Jadi untuk melihat berapa sih harga pasar per sahamnya atau labanya di sini bisa menggunakan pernya. Ya. Ini saya beri contoh kasus untuk investasi jangka panjang. Pada tanggal 1 Juli 2017, Koperasi UNMI membeli 2.000 lembar obligasi PTA di Bursa Efek Indonesia. Obligasi bernilai 1 juta per lembarnya. Obligasi berbunga 24% per tahun. Dan ini berumur 2 tahun. Yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2019. Bunga yang dibayarkan setiap 6 bulan pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Bagaimana jurnal untuk seluruh transaksi yang berkaitan dengan investasi jangka panjang dan bagaimana ayat jurnal yang diperlukan selama transaksi. Ini Pak cukup panjang ini jawabannya ya. Oke, kita akan bahas dari tanggal 1 Juli-nya. Tanggal 1 Juli ayat jurnalnya seperti ini. Ini berlaku untuk 2 tahun. Ini jangka panjang. Pada tanggal 1 Juli tadi ada yaitu berinvestasi, ya, investasi sebanyak 1.940.000.000. Nah, investasi ini didapat dari mana kok ada 1.940.000.000? Ya di sini tadi ada per lembarnya ada 2.000 ya dan bunganya di sini ada 24. Maka di sini investasi tersebut dicatat sebesar harga perolehannya tadi ada 2.000 kali 970.000 sehingga didapatkan hasil 1.940.000.000. Untuk menghitung selisih laba, kita akan melihat nilai nominalnya terlebih dulu. Tadi nilai nominalnya ada 2 juta. Ya, tadi per lembarnya kan 1 juta. Nah, 1 juta dikali 2.000. Ya. Nah, ini di sini ada harga perolehannya. Ini kurang nolnya ya. Jadi setelah dihitung selisih labanya ada 60 juta. Nah, untuk menghitung amortisasi selisih itu tadi kan 2 tahun ya. Jadi 6 juta dibagi 2 tahun sehingga didapatkan amortisasi selisih per tahunnya ada 30 juta. Nah, amortisasi ini dibagi di sini ada 4. Ya, ada 4. Setiap 4 ini ada didapat dari, karena ini dibagi menjadi 4 ini 2 tahun ya. 2 tahun, kemudian setiap 6 bulan sekali. Jadi kalau 2 tahun itu 4 kali ya. Karena ini pembayaran bunganya itu setiap 6 bulan. Nah, kalau 2 tahun kan berarti ini 4 kali. Sehingga didapatkan amortisasi selisihnya itu untuk pembayaran bunga ada 15 juta. Ini tadi ada tanggal 31 Desember. 31 Desember ini didapatkan ada kas 240, investasinya ada 15 juta pada pendapatan bunga. Ya. Sehingga untuk pendapatan bunganya di tahun 2012
2018 ini ya. Maaf, ini ada kok 2018 ya. 2018-nya pada tanggal 31 Desember 2018, bukan 2008 ya. Itu ada 255 juta. Oke, tadi ada pendapatan bunga terakhir adalah untuk jangka waktu 6 bulan. Karena suku bunga obligasinya tadi 24%, maka jumlah bunganya tadi 6/12 kali 2 juta ini. 2 juta kalikan 24%, sehingga didapatkan 240 juta. Nah, ini ada 2M kalikan 24%. Sehingga didapat 240 juta. Pada saat koperasi mengakui pendapatan bunga yang sebesar tadi ya 240 juta, koperasi juga mendebit akun investasi dalam obligasi yang besarnya 15 juta. Hingga ditambahkan ini saldonya sebesar 15 juta. Ini ada penambahan saldo sebesar 15 juta. Nah, kalau kita melihat ada jurnal, ini ada 3 yang tidak terpisahkan. Tadi ada setiap tanggal 30 Juni sama 31 Desember, itu berurutan ya, di tahun 2018, 30 Juninya, kas investasi pada pendapatan bunga seperti tadi, kemudian pada tanggal 31 Desember juga seperti itu ya. Intinya sama, cuman pada saat tanggal 30 Juni seperti yang tadi dengan di soal tadi ya, setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember, maka di situ ada pembayaran bunga. Ya, pembayaran bunga itu akan dilakukan pada tanggal-tanggal tersebut. Di sini ada contoh kasus lain. Nah, ini ada investasi dalam saham. Ya, kalau tadi kan jangka panjang. Pada tanggal 14 Februari 2010, Koperasi UN itu membeli 600.000 lembar saham di PTB. PTB ini ada di Bursa Efek Indonesia. Saham bernilai 1.000 per lembarnya, yang kemudian dijual dengan ada kenaikan nilai harga saham ya menjadi 1.200 per lembar. Pada tanggal 12 Agustus, PTB mengumumkan akan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya 300 per lembar saham. Kemudian pada tanggal 26, koperasi tersebut menerima dividen tunai dari PTB. Setelah memegang lebih dari 1 tahun, pada tanggal 10 Mei 2011, seluruh saham tersebut dijual dengan harga 1.500 per lembar saham. Bagaimana pembuatan jurnalnya untuk seluruh transaksi yang ada di investasi dalam saham. Ini juga cukup banyak ya jurnalnya. Kita lihat seperti apa. Ya, untuk pembahasannya tadi pada tanggal 14 Februari saat koperasi tersebut membeli 600.000 lembar saham di PTB. Maka nilai pembeliannya sebesar 600.000 dikalikan harga saham tadi kan 1.200, sehingga didapat 720 juta. Kalau dibuat jurnal, investasi dalam saham untuk PTB pada kas. Oke, lanjut ya. Di tanggal 12 Agustus 2010, tadi PTB tadi mengumumkan pembagian dividen yang harganya itu 300 per lembar saham. Jumlah dividen yang akan diterima, nah ini ada kenaikan harga ya, jadi 300 di situ. Nah, di sini akan didapatkan nilai sebesar untuk dividen ya. Kalau dividen tadi ada pembagian dividen, maka di sini ada piutang dividen. Piutang dividen itu
banyak 180 juta didapat dari tadi dividennya tadi kok 600.000 dikalikan harga saham yang sudah menjadi 300 rupiah per lembar saham. Seperti itu. Lanjut, untuk setelah diakui sebagai pendapatan dividen, walaupun uangnya itu belum diterima, tahap berikutnya adalah mencatat dividen yang sebelumnya telah diakui sebagai piutang. Ya, jadi pada tanggal 26 tadi, itu dia menerima uang. Ya, sudah berencana akan menerima uang. Maka di sini kas pada piutang dividen sebesar 180 juta. Lanjut, saham yang dibeli tadi 720 juta tersebut kemudian dijual dengan harga 1.500 per lembar. Yang terakhir tadi kan sahamnya sudah mulai naik lagi ya. Dari 1.200 naik 300 menjadi 1.500. Itu berarti koperasi tersebut akan memperoleh uang sebesar 900 juta. Nah, dari mana 900 juta? Jadi 600.000 kalikan harga sahamnya 1.500 ya, sehingga didapat 900 juta. Untuk menghitung selisih harga jual saham dan harga beli saham sebagai laba, maka di sini tadi ada 180 juta. 180 juta ya, didapat dari mana? Ya, labanya tadi ada 900 juta dikurangi 720 juta ya, karena dia membeli saham. Lanjut, ini ada jurnalnya, maka jurnalnya didapat kas sebesar 900 juta pada investasi obligasi PTB 720 juta dan laba penjualan saham senilai 180 juta. Bisa dipahamin ya. Lanjut, ini yang terakhir. Jika tanggal 10 Mei 2011 saham terjual hanya dengan harga 1.100 per lembar. Jadi harganya udah turun. Nah, koperasi UNI tadi hanya akan memperoleh uang dari penjualan saham sebesar 660 juta. Koperasi mengalami kerugian di sini. Ya. Koperasi di sini mengalami kerugian untuk penjualan saham yang besarnya 60 juta. 60 juta dari mana? 660 tadi ya, memperoleh nilai penjualan dari saham, memperoleh uang 660 juta, tetapi di sini ada 720 ya, 720 juta ini untuk investasi di saham PTB-nya. Sehingga kalau dibuat jurnal, kas rugi penjualan pada investasi dalam saham untuk PTB. Oke, itu materi untuk kali ini di investasi sementara dan investasi jangka panjang. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semuanya dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pengucapan dan harap kalian bisa menerima ya, di era pandemi ini kita belajar seperti ini ya, dengan daring yang seharusnya kita bertatap muka, sehingga kita wajib ya menjalani aturan pemerintah, kita harus belajar daring dan mohon untuk saling memaklumi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.